Mungkin ada yang pakai baju hitam bisa. Nggak tahu Kak, belum belajar. Oke, jadi di sini aku akan menjelasin jadi kenapa rumah tangga konsumen itu dikatakan sebagai pelaku ekonomi. Jadi rumah tangga konsumen itu merupakan kelompok masyarakat yang dimana kegiatannya itu kan menghabiskan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan peran-perannya itu yang pertama ada yang berperan sebagai faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Selanjutnya peran yang kedua itu rumah tangga konsumen ini sebagai pemakai atau konsumen barang dan juga jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan yang pertama itu bahwa peranan rumah tangga konsumen ini kan sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Nah, sebelum kita bahas tentang faktor-faktor produksi, ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktor produksi tersebut? Mungkin ada yang pakai baju biru bisa jelaskan, bisa sebutkan apa saja faktor-faktor produksi tersebut. Faktor-faktor produksi itu terjadinya sesuatu kegiatan ekonomi. Ya, jadi di sini aku bakal menyampaikan ya apa saja sih faktor-faktor produksi itu. Jadi faktor produksi yang pertama itu ada sumber daya alam atau yang biasa itu tanah. Jadi contohnya ini seperti tanah itu kan untuk pertanian, pertambangan juga bisa, dan juga untuk bahan tambang. Nah, jadi itulah kenapa sumber daya alam itu dikatakan sebagai faktor produksi, karena sumber daya alam itu berperan dalam kegiatan ekonomi seperti itu. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja. Tahu nggak kenapa tenaga kerja itu termasuk ke dalam faktor produksi dalam kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menyampaikan contohnya nggak? Coba ada yang pakai baju coklat bisa menjelaskan, menyebutkan contohnya, contoh dari tenaga kerja itu seperti apa? Kenapa dikatakan sebagai pelaku ekonomi, faktor-faktor produksi? Tenaga kerja orang yang menjadi karyawan mungkin. Iya, bisa. Jadi contohnya itu seperti petani, selanjutnya ada pekerja pabrik, buruh, itu merupakan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya di sini seperti yang tadi saya jelaskan kan perannya itu sebagai pemasok faktor-faktor produksi. Nah, dari faktor-faktor produksi tersebut pihak rumah tangga konsumen itu akan mendapatkan balas jasa dari faktor-faktor produksi tersebut berupa sewa atas penggunaan atau balas jasa dari penyewaan tanah. Selanjutnya ada
Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu apa? Mungkin ada yang pakai baju hitam bisa menyebutkan apa sih peranan pemerintah, mengapa dia termasuk ke dalam pelaku kegiatan ekonomi. Sebagai peranan pemerintah itu sebagai
kursi tamu yang ada di rumah. Ada yang kali jawabannya? Kayaknya semua tahu deh ini. Manakah dari hal berikut yang termasuk barang modal? A. Gedung, B. Pakaian, C. Makanan, D. Buku pelajaran, E. Kursi tamu di rumah. Apakah tadi Kak pertanyaannya? Berarti manakah dari hal berikut yang termasuk barang modal? Ada gedung, pakaian, makanan, buku pelajaran, dan yang terakhir kursi tamu di rumah. Gedung. Ya, benar sekali. Oke, soal nomor 7. Rumah tangga dalam perekonomian dua sektor berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Nah, di sini aku kembali jelasin ya. Jadi rumah tangga perekonomian dua sektor itu yang berperan ada rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Lanjut, sebagai pengguna faktor produksi, perusahaan mengalirkan sejumlah uang sebagai balas jasa kepada pihak rumah tangga. Aliran uang tersebut akan digunakan untuk A. Meningkatkan pendapatan rumah tangga, B. Mengurangi kebutuhan rumah tangga, C. Memenuhi kebutuhan rumah tangga, D. Memberikan keuntungan perusahaan, E. Meningkatkan kebutuhan rumah tangga. Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya soal nomor 8 di bawah ini yang merupakan pengertian dari bunga adalah A. Balas jasa atas pengeluaran tanah, B. Balas jasa atas tenaga kerja, C. Balas jasa atas meminjam dana, D. Balas jasa atas pengelola perusahaan, E. Balas jasa atas pemasok kebutuhan. Jadi kan aku udah jelasin tuh faktor balas jasa atas faktor produksi yang diberikan. Nah, di sini yang merupakan pengertian dari bunga itu balas jasa atas faktor produksi yang mana? Apakah tanah, apakah tenaga kerja, apakah modal atau meminjam dana, atau mengelola perusahaan atau Meminjam dana. Oke, benar sekali jawabannya C. Oke, yang ke-9, faktor produksi yang digolongkan ke dalam faktor produksi turunan adalah A. Alam dan tenaga kerja, B. Alam dan modal, C. Modal dan tenaga kerja, D. Modal dan kewirausahaan, dan yang E. Tenaga kerja dan kewirausahaan. Jadi jawabannya adalah D.
di sini dari kalian semua ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang telah kita bahas tadi, dan mungkin dari kalian ada yang masih kurang dipahami bisa disampaikan. Jelas, Kak.